virus ini tidak seberbahaya itu. Tapi kenyataannya kan di rumah sakit banyak yang kesalahan para pekerja medis yang sudah berusaha ya untuk menyembuhkan pasien atau pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban kan. Ya. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang tiba-tiba sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu, ya, jadi mereka melakukan metode seperti ini. Sebuah kebohongan ya, sebuah kebohongan ketika kamu ulangi terus-menerus, berkali-kali, setiap hari, konsisten, maka jadi sebuah kebenaran baru. Maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa mendesain sebuah persepsi. Ketika Anda bisa mendesain sebuah persepsi, Anda bisa menciptakan sebuah realita. So, skema COVID ini persis seperti itu. Jadi orang-orang dibikin panik, orang-orang yang tidak merasa sakit, karena tidak semua orang mentalnya kuat. Setuju nggak? Pada akhirnya imunnya turun gitu ya. Exactly. Coba deh kalian search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat bagus tentang bagaimana fear, rasa takut itu adalah penyebab faktor terbesar kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lagi. Kalau kita sudah ketakutan, kita kan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada benar. Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya, bukan virusnya. Tapi modifikasinya. Virus ini sudah dimodifikasi dengan fake news, dengan berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya, karena kali saya sebut channel berita yang sering langsung nge-lag. Iya, langsung nge-lag. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab kematian yang paling sering disepelekan. Karena stres itu bisa kayak jantung, lambung gitu kan. Segala macam. Everything comes from, kan gini, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh, kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikiran itu yang paling kuat. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Gue setuju banget sih soal yang namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang gitu kan. Jadi poinnya di sini, lu setuju nggak bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Xavier. Bukan. Oh bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Joe Rogan ya Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan Elon bilang di itu wawancara podcast mereka sekitar 2 jam lebih lah, seperti biasa, panjang kan. Itu ada beberapa statement Elon Musk yang menegaskan jika COVID ini tidak seberbahaya yang media coba
pengaruhi kita gitu. Kan media ini mencoba menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk tidak setuju itu. Dan dia bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang dokter-dokternya itu sampai nggak ada kerjaan gitu. Jika Anda nggak percaya silakan cek Twitternya Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar, mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter, try to coba argue sama dia, coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far, baru 2 hari langsung lenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia, give people their freedom back. Gak ada yang lenyapin akun Twitternya, anjing gak? Cuma gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Oh tapi Bli, kalau misalnya Twitter kan ya kita nggak ngomongin mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya. Tapi di ban gitu kan, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. Jatuh. Belum bisa beli AirPod. Gimana? Tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di-ban gitu kan, di-suspend gitu kan. Ya. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20.000. Baru bikin akun 1 hari, followersnya 20.000, cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia mualaf. Enggak. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini. DM emailmu sat gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Coba dia bisa. Pasti dia udah ngomong. Oh iya. Iya. Send your email. Iya. Dumb fuck. Enggak, soalnya kan dia nggak pernah berurusan. Gitu kali. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris aja. Kita pakai bahasa kita gitu. Jadi kedengeran lebih sopan ya. Oke. Tapi banyak banget nih Bli, kalau gue lihat dari teman gue yang tenaga medis, mereka tuh bilang ke gue kok kalau misalnya rumah sakit memang sehektik itu, separah itu. Di Jakarta kan? Sedangkan lu bilang kan? Di Jakarta ya? Iya di Jakarta, iya betul. Di New York pun demikian, Far. Jadi begini, makanya saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. If you make it in New York, remember, ingat nggak ada yang ngomong gitu? If you make it in New York, you make it everywhere. Itu itu kutipannya Frank Sinatra. Kalau 9/11 itu kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York dan itu mengubah geopolitik semuanya global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York. Itu kan kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta.
Jakarta. Ya, Oke. jadi Nah, ya. Kenapa kalau nggak di di kota-kota? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? Karena kalau terjadi kalau di di Bali kota-kota gimana, Bli? seperti itu, dude, seriously di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Pasti Boleh dong, boleh boleh kan? dong. Ya. Di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini Mm-mm. it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang, 2 imported case. Imported case ini Oke. mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit Mm-mm. bawaan. Mm-mm. Dan apa namanya, so far nggak ada penambahan korban, nggak. Padahal sebenarnya secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh banyak turis asing, banyak Ya, ya. melting pot lah. Sebenarnya kan di sini jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali, seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Lu Maksudnya lu lu lu, nggak, lu ngecek, udah pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit? iya ada kan teman-teman banyak kerja di sana, Oke. Pak. Iya, oke. Iya, Ya, iya, jadi tinggal mereka nanya ya. iya jadi mereka ya malah justru setelah pandemi ini nggak ada kerjaan mereka, makanya mereka kayak main TikTok segala macam, dan ya, saya juga ya hampir nggak setiap hari sih, tapi sering banget keluar jalan-jalan naik sepeda gitu. It's like Hmm. orang-orang nggak apa ya, cuman gara-gara pemerintah pusat yang ngasih instruksi ke Pemda Bali untuk kita harus gawat, kita harus ketakutan, kita harus bla 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 bla. Ya akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan ketakutan gitu. Padahal sebenarnya nggak. Oke. Itulah kayak saya pakai komparasi tadi ya. Bali melting pot, orang dari Cina, banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Amerika juga ada. Seharusnya jika benar ini semenular itu, seeksponensial itu cara penularannya, sudah ribuan korban di Bali. Buktinya sekarang cuma 4, dan itu pun 2 imported case, dan mereka sudah tua, sudah umur di atas 60-an. Oke. Dan di Oke, Bli. Bali, ya Far ya. Ya, oke. Dan di Oh, Bali terus. dan di Bali setiap tahun itu selalu ada warga negara asing yang meninggal, selalu. Jadi kok kita tiba-tiba sekarang mikir, ada bule meninggal di Bali, itu COVID. Ya elah, tahun lalu juga ada 14 belasan bule meninggal naik motor, ada 3 bule meninggal sakit jantung. Itu biasa itu, like people die, orang meninggal. Oke. Nah, berarti lu nggak setuju nih kalau misalnya pantai ditutup, villa-villa ditutup, lu nggak setuju nih kalau di Bali? Ini sekarang ya, server-server di Bali ini, saya kan udah bicara sama beberapa server. Mereka sekarang sudah, apa ya, mungkin kalau disulut itu mereka akan demo. Nah, berarti kan kenapa? Gini, oke. Gimana, Bli? Kenapa? Karena pemerintah nggak adil. Orang yang olahraga bersepeda diperbolehkan, orang yang jogging diperbolehkan, orang main futsal, orang main bulu tangkis boleh, olahraga yang lain itu boleh. Gym masih buka, server nggak dikasih. Mereka mau surfing di kolam renang, gimana dong? Oke, kan kemarin tuh ada beberapa video yang sempat viral, ada turis gitu kan, bule lagi party-party di villa, terus pada akhirnya diserang sama netizen karena kok lagi lockdown, atau bukan lockdown ya, karena lagi self quarantine kok masih sempat bikin party gitu ya. Menurut lu gimana? Saya tidak bisa menyalahkan warga negara turis-turis itu 100%. Karena begini, kita balik ke Bapak Terawan ya, kita bicara sedikit tentang Bapak Terawan, Menteri Kesehatan kita. Di awal-awal Februari ya, kan beliau seringkali bikin statement yang intinya itu virus ini tidak berbahaya, virus ini akan sembuh dengan sendirinya, nggak usah pakai masker, nggak perlu kecuali kalau sakit. Dan banyak statement beliau tuh yang sepertinya meremehkan kasus ini, virus ini.
Kemudian mainstream media, ini kembali lagi ke mainstream media. Mainstream media itu dengan ya kita semua tahu ya, jika sebuah headline berita itu tidak seksi gitu, tidak kontrovertif, ya, Ya, itu tidak akan menarik. tidak mengundang clickbait kan. Mulailah statement Pak Terawan ini ditwist, jadi yang yang menangkan dia seolah kesannya itu meremehkan atau seolah menyesatkan orang-orang, karena media massa juga mulai memberitakan, oh ini ada korban di sini, ini ada korban di sini, ini ada korban di sini. Itu berbarengan gitu loh. Korban. Akhirnya Pak Terawan ini disuruh diam kan akhirnya. Padahal sebenarnya menurut saya Pak Terawan itu orang militer kan, beliau orang militer. Dan saya yakin beliau tahu skema ini. Di ring 1 Jokowi itu saya yakin menteri-menteri ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya sampai kemarin Menteri Pariwisata Wisnu Tama kan sempat bilang juga, Juni-Juli akan kembali normal. Menteri, selevel menteri bicara bikin statement seperti itu kan tidak mungkin sembarangan. Itu pasti sudah ada pertimbangan panjang sebelumnya, sudah ada percakapan yang panjang lah gitu. Jadi kasus bule itu, yang bule-bule party itu, saya nggak bisa nyalain mereka 100%, karena bisa jadi virus ini, bukan bisa jadi, seperti yang saya percaya 100%, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh mainstream media, karena pemilik mainstream media ini, pemilik mainstream media, kekuatan di belakang mainstream media ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di big pharma, di bisnis farmasi. If you follow the money ya, in every game, dalam semua permainan, mikro, makro, just follow the money. Ini skema COVID ini, siapa yang paling diuntungkan? Just follow the money, akhirnya kamu akan tiba di titik vaksin. Dan Bill Gates berkali-kali bilang vaksin ini adalah final solution, solusi terakhir. Orang yang pengaruh ya sebesar Bill Gates itu, dan dia bukan orang mengatakan bikin statement final solution itu kan berarti dia tuh yakin banget orang tidak akan ada solusi lain. Cuma dia, jadi monopolinya udah ketahuan. Vaksin adalah jawabannya. Satu-satunya jawaban. Final solution kan satu-satunya jawaban berarti. Ya. Nah, berarti lu kalau memang lu bilang tidak seberbahaya itu, lu bukannya sempat ini ya beli ya, sama Nora bagi-bagi hand sanitizer kan di jalan ya? Ya, masker sempat ya. Dan hand sanitizer. Itu karena saya membantu teman. Tapi kalau misalnya nggak seberbahaya itu kan kayak nggak perlu hand sanitizer dan masker. Iya, cuman kan kalau ketika gimana? saya membagi, ya jadi pertimbangannya waktu itu teman ngajak, bro bantuin bagi-bagi ini dong. Kalau saya nggak pakai masker, bagi-bagi itu orang akan kabur. Karena ngelihat muka lo atau gimana? Keduanya. Percampuran kedua itu yang iya. Ya kan secara kita kan ceritanya lagi ngasih orang masker, ngasih orang pembersih tangan. Sementara kalau kita nggak pakai masker itu kan orang jadi nggak percaya. Dan itu pun murni saya lakukan karena bantu teman aja. Jadi dia punya dia ingin berdonasi gitu, ya udah saya bantu. Nothing. Kalau di Bali lu kemana-mana nggak pakai masker gitu? Naik sepeda atau jalan gitu? Apa turtleneck? Pakai turtleneck? Oh, di sini. Gue kira pakai turtleneck. Di sini kan terus kalau ngelihat petugas itu naikin dikit. Tapi Pak, ini serius loh. Ini serius. Kamu harus searching ya. Tapi kawan-kawan, kalau saya boleh saranin, jangan kalau nyari pakai mesin search engine, pakai mesin pencari itu jangan pakai yang biasa kita gunakan. Jangan pakai yang inisialnya G itu. Karena mesin pencari yang inisialnya G itu, algoritmanya sudah diatur sedemikian rupa untuk mensupport skema ini
berhasil. Jadi ketika kamu mencari ketika kamu mencari informasi misalnya terlalu sering memakai masker itu justru akan mempercepat orang sakit, itu ada beberapa dokter yang punya riset seperti itu. Dua dokter perempuan, saya lupa namanya. Tapi kalau kamu cari itu di Google nggak akan ketemu. Tapi kalau kamu cari itu di informasi itu di mesin search engine yang lain selain Google, itu bisa kamu cari informasinya. Jadi sebenarnya orang pakai masker itu kalau kelamaan ya, terlalu lama dan terlalu sering, itu justru akan memperendah imunmu karena pernafasanmu itu tidak normal. You don't breathe, kamu tidak bernafas sebagaimana biasanya. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, yang saya pelajari selama ini dari semua data, orang-orang pakai masker itu akan secara psikologik kamu akan itu mengunci, memakai masker itu ya, itu mengunci persepsimu tentang seberapa bahayanya virus ini. Gitu loh. Semakin kamu pakai masker, semakin kamu masuk, kamu tersugesti untuk percaya jika virus ini bahaya dan imunmu, seperti yang saya bilang sebelumnya, persepsimu menciptakan realitamu. Ketika semua orang memiliki persepsi yang sama, realita itu akan terjadi. Kekuatan pikiran itu luar biasa soalnya. Metafisika itu, quantum fisik itu ilmunya. Itu bisa cari Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton itu beliau mencerahkan banget dan beliau tidak pernah, Dr. Bruce Lipton itu tidak pernah diberi panggung di media-media mainstream Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Bukannya lebih bagus ya beli ya? Sekarang kan orang-orang jadi lebih aware soal kebersihan gitu kan, dari kebersihan tangan, cuci tangan segala macam, bahkan memakai masker. Kalau ngomongin soal masker kan, gimana beli? Di agama Islam kan dari dulu diajarkan cuci tangan segala macam. Kan? Ya. Nah terus ketika keluar rumah banyak polutan nih, Ketika pakai masker kan kalau memang COVID itu menurut lo nggak berbahaya, kan juga membantu kita menjaga kesehatan kan dari polutan-polutan yang ada gitu. Betul. Menurut data di Wuhan ya, di Wuhan, jika usiamu di bawah 50 tahun dan kamu tidak punya penyakit yang parah, meskipun imunmu itu pas-pasan kayak imun kita berdua nih, kan kita kan masih minum, rokok segala macam. Meskipun imun kita pas-pasan, kemungkinan sembuh kita tuh 99%. Itu ada datanya dari Wuhan. Data yang sama juga disampaikan oleh 2 dokter di California yang video di YouTube-nya itu sudah memiliki 5 juta viewers, lalu dihapus oleh YouTube dengan alasan mengganggu community bla 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 bullshit itu. 2 dokter itu juga persis sama, angka fatality-nya COVID ini 0,03, bahkan lebih rendah dari 1%, 0,03%. So, basically kamu nyebrang jalan beli bakso di depan rumahmu, di warung depan rumah, beli bakso. Udah pasti di ketemu jalan yang virus sepi. itu. Enggak, bukan, di jalan yang sepi gitu ya. Kamu nyebrang beli bakso, nggak ngeliat kiri kanan, kemungkinan mati itu lebih tinggi daripada kena COVID. Percentage ya, kita bicara percentage. Ya. Oke. Berarti ketika lu nggak setuju bahwa virus itu tidak seberbahaya itu, peraturan pemerintah soal self quarantine dan PSBB ini seharusnya dihilangkan gitu. I think so ya. Kembali normal. Ya, ini solusi dari saya kan, dari tadi kan orang pasti mikirnya ini jadi ngebaca. Lu baca doang ada solusi nih. Iya. Solusi ini juga sudah disampaikan oleh siapa namanya? Solusi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Tirta. Orang yang sudah positif COVID, yang terjangkit COVID dan orang yang usianya sudah lanjut, yang sudah di positif COVID. Jadi tiap-tiap kota yang angka penderita COVID-nya tinggi itu dibikinkan mega cluster. Jadi mega cluster ini, jadi satu pintu. Jadi semua orang yang terkena COVID itu dikumpulkan di sana. Kan nggak banyak itu sebenarnya. Tiap kota tuh berapa sih? Di Bali cuman berapa sih yang kena COVID? Cuman media aja yang membuat kesannya tuh semua orang kena COVID, like fuck media man. Jadi di tiap kota yang
tiap kota yang memang ada gini penderita COVID-nya itu dibikinkan mega cluster agar satu untuk menyelamatkan, satu untuk memutus penularan kan karena tidak menyebar. Kedua untuk menyelamatkan nyawa tenaga medis karena tenaga medis tidak akan sepanik yang sekarang ini karena mereka sudah satu pintu semua dipusatkan di satu tempat. Saya pikir kalau pemerintah serius itu bikin mega cluster tuh bukan hal yang susah loh. Contohnya di Bali ya. Sekarang kan Bali punya kantor Pemda Badung. Pemda Badung itu punya kantor yang sangat megah, gede banget dan bersih dan mewah. Itu bisa menampung ribuan orang. Dan harusnya dibikin klaster itu. Iya, kenapa? Jadi yang memang positif di Bali dikumpulin di sana semua. Jadi tidak menimbulkan kepanikan massa, menyelamatkan nyawa petugas medis dan penyebarannya di sana-sana aja gitu. Dan untuk yang muda-muda tetap berkegiatan seperti biasa. Jadi jam malam, penutupan pantai, penutupan jalan itu tidak perlu. Cuman perlunya adaptasi. Ya, seperti yang Mas Gofar bilang tadi lah, pakai masker, cuci tangan. Ya itu kan orang Indonesia yang suka makan nggak pakai sendok garpu gitu kan bagus tuh nyuci tangan itu kamu nggak diare kan. Terus pakai masker untuk melindungi kita dari TBC. TBC itu lebih berbahaya daripada COVID. Angka kematian TBC di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari COVID dan dia penularannya itu sudah terbukti airborne lewat udara. Dokter Tirta juga sudah mengkonfirmasi itu. Dokter-dokter lain juga banyak yang memberi saya informasi seperti itu. Jadi TBC ini jauh lebih fatal sebenarnya daripada COVID. Dan jika sekarang kamu memang ingin menjaga kesehatanmu, pakai masker tuh sebenarnya kamu tuh melindungi dirimu tuh bukan dari COVID tapi dari TBC. Dan solusi ketiga apa tadi? Social distancing. Social distancing itu perlu. bisa ya kalau kamu nggak mau kurap, nggak mau kadas ya perlu sih. Berarti intinya adalah menurut lo PSBB itu dihilangkan, tapi orang-orang tetap melakukan yang namanya pakai masker, pakai sanitizer, adaptasi, dan melakukan seperti biasanya gitu. Jadi kalau misalnya harus ada konser, konser aja. Tapi mungkin ya penontonnya pakai masker semua, oke lah. Pakai masker. Pakai topeng. Nggak ngaruh juga ya. Atau masker dari jaring lagi. Malah bagusan. Gue ngeliat Twitternya Alit tuh ngomong kayak kenapa ketika lo menyuarakan soal tolak reklamasi itu jarang spotlight gitu kan. Tapi ketika lo menyuarakan teori konspirasi itu udah spotlight, diwawancara TV segala macam. Yang pada akhirnya yang diketakutan soal itu kalau nggak salah gue baca ya. Apakah ini penggiringan biar lo dikatain halu yang pada akhirnya ketika lo mau kampanye apapun mau informasi itu yang kayak sesuatu yang halu aja. Iya. Ini analisa si Alit itu 100% benar. Dan ini adalah sebuah penerapan metode Operation Mockingbird. Kalian bisa search ini namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird itu adalah taktik atau strategi membuat orang kehilangan kredibilitasnya. Jadi saya ketika menerima tawaran dari Kompas kemarin itu saya memang dikondisikan untuk dijebak dan saya kurang ngeh gitu. Karena saya membuat keputusannya buru-buru, keputusan itu saya ambil like last minute gitu, ya ambil aja deh. Akhirnya saya kurang siap dengan data yang saya ucapkan di sesi Aiman Kompas itu tidak ada yang salah menurut saya berdasarkan data yang saya punya. Tapi karena mereka memframe, jadi ketika saya menjelaskan dipotong iklan, ketika saya bicara dipotong sama si Aiman anjing, saya bilang anjing. Anji penyanyi. Oh Anji. Iya. Oh, jadi Anji. ketika saya bicara dipotong terus sama dia. Ketika dokter yang lagi narasumber lagi satunya bicara tidak pernah dipotong sama si Aiman. Jadi di Kompas itu saya emosi ngobrolnya. Ketika mau jelasin potong iklan, makanya
artikulasi saya tidak bagus waktu itu dan saya di sana kecolongan dan mereka berhasil mempraktekkan strategi Operation Mockingbird. Mockingbird namanya. Jadi Mockingbird kan mengolok-olok itu loh. Ya, kayak Membuat membuat lu malu orang-orang jadinya ya. Iya gitu. Dan itu cukup berhasil. Tapi dari misalnya yang nonton tuh let's say 1 juta orang yang nonton ya. Ya. Bilanglah 70%-nya menganggap saya orang halu. 30% ini mereka sebelumnya tidak mengerti apa-apa. Interpretasi. 30% ini akhirnya mereka akan mencoba tahu, mencoba cari tahu, mencoba belajar dan akhirnya akan ada lebih banyak orang lagi yang percaya karena saya yakin banget semakin banyak orang yang percaya akan konspirasi ini, semakin banyak orang yang tahu bagaimana penyakit ini membunuhmu secara logik, maka orang-orang akan tidak sepanik sekarang, orang-orang akan lebih berani hidup dan rumah sakit akan tidak dipenuhi orang-orang seharusnya tidak sakit. Pasien-pasien pasien-pasien non-COVID yang memang kritis, yang mereka tuh perlu perlu penanganan yang intensif, akhirnya mereka bisa ditangani sebagaimana mestinya. Karena sekarang kan banyak banget banyak banget sekarang kan banyak banget pasien non-COVID yang mereka tuh karena penanganannya, karena tenaga rumah sakit penuh, karena banyak orang yang seharusnya tidak sakit merasa sakit karena hari diserang berita negatif ini, pasien-pasien yang kronis non-COVID akhirnya tidak tertangani secara semestinya dan akhirnya mereka gagal, meninggal. Oke. Ya. Oke. Dan ini kemarin juga saya dengar